Shalom Bapak Ibu, puji Tuhan kembali lagi kita mendengarkan renungan. Kita diisi dengan firman Tuhan setiap harinya dalam channel ini Faith Factor, pejuang-pejuang iman Bapak Ibu ya. Puji Tuhan Bapak Ibu, sebelum kita memulai kita akan seperti biasa berdoa terlebih dahulu. Minta hikmat daripada Tuhan, biarlah kuasa Tuhan saja yang berdaulat atas renungan hari ini ya Bapak Ibu. Puji Tuhan Bapak Ibu, kita akan menyembah dulu. Kita akan memulai, kita akan masuk doa, kita akan menyembah. Oh haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Glory, glory, glory bagi namamu Tuhan. Haleluya, haleluya. Habayas karalabayas 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 karalabayas. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Hosana in the highest, let of King be lifted up. Hosana. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala pujian, hormat, syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan hari yang baru lagi yang Kau telah berikan kepada kami. Biarlah Tuhan, setiap harinya kami mau terus berbuah dan berbuah. Menjadi umat kesayangan-Mu Tuhan. Pada hari ini kami mau bersaat teduh, merenungkan apa yang Tuhan ingin bicarakan kepada kami. Biarlah setiap renungan yang kami dengar itu boleh tertanam. Bukan hanya tertanam, tetapi berakar, berbuah, berakar, sehingga nama Tuhan saja yang dipuji permuliakan. Kami menghasilkan buah dan buah-buahnya itu tetap. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, kita masih seri ya, masih khotbah seri menyambung. Masih menyambung khotbah seri yang kemarin, sekarang masih di seri akhir daripada akhir zaman ya Bapak Ibu ya. Di part yang ketiga, oke, kita akan baca berarti Wahyu yang ketiga. Wahyu yang ketiga ya. Surat Wahyu kepada Yohanes ya Bapak Ibu yang ketiga. Oke, kita akan mulai dari ayat pertama. Kepada jemaat di Sardis. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis. Titik 2. Inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Titik 2 lagi. Aku tahu segala pekerjaanmu. Titik 2. Engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal yang sudah hampir mati, sebab tidak satupun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Puji Tuhan Bapak Ibu, jemaat kita akan belajar kepada jemaat di Sardis ya, kepada jemaat di Sardis. Jemaatnya siapa? Yaitu Rasul Yohanes. Rasul Yohanes banyak sekali memberitakan Injil ke seluruh daerah-daerah sekitaran Israel ya kalau sekarang ya. Sekarang kita akan memasuki kepada jemaat di Sardis. Di Sardis ini mungkin jemaatnya ya kalau dibilang taat-taat, bayar per puluhan, tetapi mungkin ada kadang-kadang jatuh dalam dosa, kadang-kadang bertobat lagi, jatuh dalam dosa, bertobat lagi, seperti itu dan seterusnya. Mungkin sama seperti saya dan Bapak Ibu mungkin pernah melakukan seperti itu ya Bapak Ibu ya. Surat ini ditulis Yohanes pada abad ke-16 Masehi, berarti sekitar 16 tahun kemudian setelah Yesus mati dan bangkit. Mati di atas kayu salib, bangkit, dan pencurahan Roh Kudus itu terjadi. Ya, jadi Yohanes dengan semangatnya mereka berpikir bahwa
ke-12 murid Yesus berpikir bahwa Yesus bilang kan, aku akan datang segera. Mereka berpikir bahwa datangnya Yesus itu terjadi di zaman mereka. Sekali lagi ya, mereka berpikir bahwa kedatangan Yesus itu setelah Yesus naik ke surga, mereka sudah menyaksikan dan Yesus akan datang lagi kali yang kedua. Mereka berpikir bahwa mereka akan merasakan di zaman mereka ya Bapak Ibu ya. Makanya semangat mereka bergebu-gebu. Semangat ke-12 murid Yesus itu jos ya, menggebu-gebu. Sampai pada akhir hayatnya ya Bapak Ibu ya. Seperti khotbah yang kemarin, 12 murid Yesus itu matinya martir yang mungkin sangat mengerikan, tetapi mereka jalani dengan iman, kekuatan yang tak gentar, maju. Dan begitu juga pada kita pada hari ini ya Bapak Ibu ya, di mana pada akhir zaman dan ini semua sudah terjadi dan benar-benar kita tinggal menunggu waktu saja kapan rapture itu terjadi, kapan pengangkatan itu terjadi, perjamuan anak domba itu, perjamuan kawin anak domba itu terjadi. Saya yakin dan percaya itu semua titik itu sudah tidak lama lagi. Benar. Sekali lagi ya, titik itu sudah tidak lama lagi. Kemarin juga saya ke gereja dan puji Tuhan khotbahnya itu benar-benar tentang akhir zaman ya. 5 gadis bijaksana dan 5 gadis yang bodoh. 5 gadis yang bodoh sebelumnya mereka punya minyak, tetapi minyaknya habis. Konteks itu berbicara apa? Minyak itu adalah Roh Kudus. Mereka bergebu-gebu, mungkin mereka sudah menjadi Kristen, mengimani, tetapi pada akhirnya semangatnya itu redup. Dan mereka tidak mempunyai minyak. Roh Kudus tidak tinggal atas mereka dan mereka tertinggal Bapak Ibu. Sayang sekali ya. Sangat sayang sekali. Mereka udah capek-capek ya. Yang 5 bijaksana ini dan 5 bodoh ini berarti 10 orang ini tadinya sama-sama imannya kuat. Sama-sama mempertahankan iman. Tetapi yang 5 bodoh ini akhirnya kalah. Semangatnya redup, minyaknya habis. Minyaknya habis ya Bapak Ibu ya. Beda sama yang 5 bijaksana ini. Minyaknya terus ada, Roh Kudus terus ada dalam hidup mereka. Mereka terus diurapi dan mereka terus mencari dan berdoa, bersekutu, bergumul, menantikan kedatangan Yesus. Dan akhirnya mempelai itu datang. Mereka didapati tetap setia. Beda sama yang 5 bodoh ini. Mereka tertidur, sudah minyaknya habis, mereka tertidur. Waduh. Sudah tidak tahu lagi. Sudah mungkin niatannya mereka sudah habis, mereka sudah hancur, mereka sudah lelah, mereka sudah lelah, akhirnya mereka hancur. Minyaknya habis. Roh Kudus sudah tidak bersemayam lagi di atas mereka. Sayang sekali ya Bapak Ibu ya. Jujur memang iman itu kita peroleh dengan penuh perjuangan. Penuh perjuangan sekali untuk mempertahankan iman itu. Kadang-kadang kita sudah membuat dosa saja. Kadang-kadang iman itu juga didapati sudah tidak ada lagi. Luntur, pudar. Ya, memang sangat sukar, susah, sulit. Tetapi kalau kita pagi bangun berdoa minta Tuhan, tolong imanku, jaga, atau beri aku hikmat, beri aku pengertian, setiap hari sadar aku akan menghadapi hidup ini penuh dengan rintangan, ada dosa, tetapi Tuhan pasti pelihara aku. Selesai. Ketika kita minta ampun sama Tuhan, kita harus selalu setia setiap saat Bapak Ibu, setiap detik bahkan. Kita boleh sadar. Kadang-kadang kita ngeblank, urusan pekerjaan datang numpuk, wah ada cuan mau datang gini-gini, ngeblank sudah. Atau misalnya ada musibah, anak sakit, ngeblank sudah. Kita lupa sama Tuhan. Itu yang terjadi sama saya ya Bapak Ibu ya. Sekali lagi itu yang terjadi sama saya.
Saya yang kadang-kadang ngeblank, lupa. Mungkin dengan urusan kerjaan, ini bisa jadi cuan atau tidak ya, hari ini kerjain bisa cuan atau tidak. Saya lupa menyertakan itu sama Tuhan. Dan itu tidak boleh dicontoh. Kita harus wajib hukumnya. Untuk apa? Kita senantiasa ingat lagi sama Tuhan ya Bapak Ibu ya. Dan saya harus berubah. Saya harus setiap saat, setiap detik, setiap menit itu perkataannya harus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itulah yang Tuhan ingini. Jangan seperti jemaat di Sardis mungkin. Ya. Engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Mati apa? Mungkin mati iman. Kadang-kadang kita suka lupa. Ya Bapak Ibu ya. Suka ngeblank. Mati. Engkau hidup tapi engkau mati. Di ayat 2-nya dikatakan, bangunlah, ayo bangun, wake up, dan kuatkanlah apa yang masih tinggal yang sudah hampir mati. Sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Jadi kita sudah mati, pekerjaannya juga sudah tidak sempurna. Alamak. Jangan seperti itu. Saya dulu seperti itu, tapi saya mau berubah ya Bapak Ibu ya. Saya sudah pelayanan, capek-capek segala macam. Akhirnya jatuh lagi. Terjerumus lagi. Nakal lagi, naughty lagi. Yuk, sama-sama kita mau bebenah. Karena benar-benar kedatangan Tuhan itu tinggal mungkin seperti seujung kuku saja. Jebret, sudah selesai semuanya. Dan Tuhan tidak ada kompromi lagi jika hari itu sudah terjadi. Surga, neraka. Nggak setia ya neraka. Kalau kamu setia sampai akhir, kamu surga. Udah itu aja, dua aja pilihannya. Nggak ada lagi set ending. Misalnya, muter lagi deh Tuhan. Kasih saya waktu 1 hari lagi. Oh no. Tidak ada dalam Alkitab saya berbicara seperti itu ya Bapak Ibu. Tidak ada. Makanya yuk kita sama-sama belajar ya. Ayat 3. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. 2. Turutilah itu dan bertobatlah. Tanda seru. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Nah, itulah yang tadi saya sudah bahas sebelumnya. Yuk sama-sama. Mumpung belum Tuhan datang. Saya langsung buru-buru bertobat. Tadinya saya jatuh lagi dalam dosa, jatuh lagi dalam lingkaran kejahatan. Jahat di mata Tuhan. Jangan seperti itu. Saya langsung buru-buru. Ayo bertobat. Mumpung Tuhan belum datang. Lanjut ya, di ayat keempat. Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. 2. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih karena mereka adalah layak untuk itu. Lagi-lagi masih ada, puji Tuhan, masih ada jemaat yang setia. Lanjut, barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Ayat yang terakhir. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang diberitakan Roh kepada jemaat-jemaat. Roh Kudus sudah dicurahkan. Ya Bapak Ibu ya. Roh Kudus sudah dicurahkan di kamar loteng Yerusalem. Jadi kita tinggal menerima mumpung masih ada Roh Kudus. Yuk sama-sama minta pimpinan Roh Kudus, tuntunan Roh Kudus berjalan hari demi hari. Saya tahu tidak gampang ke depan. Ada problematika.
ke depan. Ada problematika ke depan seperti apa? Ada banyak hal. Tetapi yang saya mau katakan, di akhir perikopnya Yesus bilang, Tuhan sendiri yang bilang, disampaikanlah kepada Yohanes, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Ya, mendengarkan ya. Apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Saya yakin ini juga berasal daripada Roh Kudus untuk sampaikan kepada Bapak Ibu. Yuk sama-sama. Ya, sama-sama kita terus pegang teguh iman itu. Jangan goyah. Kalau ada dosa-dosa apa segala macam, dosa yang paling kecil, besar, semua sama. Dosa gosip, dosa ngomongin orang, semua sama. Jahat di mata Tuhan. Ya. Karena ya itulah, kita memang masih manusia biasa, tapi jangan sampai Tuhan bilang, kamu jahat di mataku. Siapa kamu? Aku tidak mengenalmu. Sudah capek-capek ke gereja, jadi anak Tuhan, beribadah, doa, mungkin pagi, siang, sore, malam. Sudah jungkir balik ibaratnya pelayanan sana sini, sana sini, sana sini. Endingnya, siapa kamu? Aku tidak mengenal kamu. Dijauhkan Tuhan dari hal-hal seperti itu. Dari momen seperti itu. Tuhan harus bilang kepada kita nanti di akhir pertandingan nanti, marilah anakku, kamu sudah capek, yuk kamu nikmati hasilnya. Bersama dengan aku masuk ke surgaku. Duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Oh, sangat indah, sangat dahsyat. Dan itulah yang kita menjadi poin garis akhir dalam kehidupan kita. Yuk kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu pada hari ini. Biarlah kami mau mencapai garis akhir dan kami bisa menjadi pemenang-pemenang-Mu ya Tuhan. Tuhan berkati dalam setiap orang-orang yang sudah menyaksikan ini. Mungkin hanya singkat, mungkin hanya pendek. Tetapi biarlah ini bisa berakar, bertumbuh subur, berbuah lebat. Sehingga buahnya itu dapat bisa layak di hadapan-Mu. Terus lagi memberkati banyak orang juga yang diselamatkan. Berkati Tuhan dari setiap pemirsa yang sudah menonton channel ini. Tuhan buka tikap-tikap langit berkat buat mereka. Kesehatan, pekerjaan, pendidikan, studi anak-anak, studi remaja yang kuliah, semuanya Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba-Mu sudah selesai berhenti berbicara, tetapi kuasa Tuhan terus turun ke atas kami, memberkati setiap kami yang mau taat, yang mau setia kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan kami sudah berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin.